Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dimanapun Anda berada, damai sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa di dalam hidup kita. Berjumpa lagi di dalam Remanit, renungan 5 menit, waktunya sedikit, berkahnya selangit. Bapak Ibu Saudara, kali ini kami akan mengambil tema dampak bullying. Bacaan akan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Yang demikian bunyi firman-Nya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin pernah melihat dalam televisi ataupun mendengar berita-berita bahwa ada seorang remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMP yang sering diejek, dihina, ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena mungkin postur tubuhnya yang pendek dan hidungnya pesek. Bapak Ibu lihat sekarang, saya juga berhidung pesek, tapi saya tidak malu. Saya juga pernah direndahkan, tapi saya tetap percaya karena setiap orang yang hidup, Tuhan punya rencana yang indah. Bullying yang terjadi saat itu Bapak Ibu sering dianggap biasa. Bahkan orang ada yang mengatakan itu hanya sekedar kelakar. Tidak ada yang mau membelanya. Bahkan ia sering diancam oleh teman-temannya bila tidak melakukan permintaan mereka. Hal ini bisa membuat seseorang trauma. Sementara kedua orang tuanya yang sibuk dengan kegiatan masing-masing dan tidak memedulikannya. Karena tidak ada pembelaan, setiap hari hanya dibayang-bayangi ketakutan, akhirnya anak tersebut menggantung diri. Kisah di atas hanyalah salah satu contoh kasus bullying yang marak terjadi di sekolah-sekolah belakangan ini dan sempat heboh. Terjadi di salah satu sekolah SMA negeri di Jakarta. Setelah video berdurasi 37 detik diunggah di akun Instagram, video tersebut terlihat sejumlah siswa berseragam batik, duduk melingkar, menundukkan kepala, yang di tengah-tengah mereka adalah orang atau anak yang diolok-olok tadi. Mereka dimaki, disiram dengan air, dengan abu rokok. Bahkan salah satu siswa dipaksa untuk menghisap rokok. Selain itu, ada banyak lagi korban bullying yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada anak yang bernama Jet Stringer, berusia 14 tahun. Ia tidak tahan dibully secara verbal oleh teman-teman di sekolahnya. Juga melalui ribuan chat dan telepon, ia pun gantung diri di kamarnya. Di Carlos Virgil, remaja berusia 17 tahun itu asal Valencia, Amerika Serikat, bunuh diri sebab sering diejek hanya masalah sepele, yaitu mukanya berjerawat dan memakai kacamata yang tebal, dan bahkan dianggap gay oleh teman-temannya. Ada juga contoh yang lain, Rebecca Sedgwick, gadis berusia 12 tahun, ia sampai melompat dari bangunan tinggi dan meninggal karena tidak tahan dibully selama bertahun-tahun. Bullying atau bully dalam Kamus Inggris Indonesia ialah penggertak atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Sementara Peduli Karakter Anak atau PKA mendefinisikan bullying adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Secara sederhana dapat diartikan sebagai penggertakan, pengolokan, pengucilan, pengintimidasian, atau penindasan. Praktek bullying ini merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan publik. Karena apa? Karena ini merusak mental, psikologis, dan moral seseorang hingga ia bunuh diri.
Bapak Ibu, di dalam kitab suci disebutkan seorang tokoh yang bernama Yefta pernah merasakan pembulian dari saudara-saudaranya karena ia anak seorang perempuan sundal. Tetapi akhirnya Tuhan menolong. Bapak Ibu di rumah nanti bisa buka kitab suci, bisa dibaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sana disebutkan Yefta dibuli oleh teman-temannya. Dan bully ini akan merusak mental, motivasi maupun pikiran dari Yefta itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Yefta dipanggil Tuhan, dan Yefta di dalam kitab Hakim-Hakim disebutkan dia adalah seorang pahlawan. Karena pada waktu itu Yefta harus berperang dengan bangsa yang lain, dia memenangkan, maka Yefta diangkat menjadi pahlawan. Dari kisah singkat dari Hakim-Hakim 11 itu yang nanti Bapak Ibu boleh pahami, dibaca berulang-ulang, apa maksud Tuhan terhadap Yefta dibuli dan akhirnya menjadi pemenang. Dan perangilah tindakan membuli ini, sebab bisa jadi korban bullying adalah anak atau keluarga sahabat kita sendiri. Selain itu Bapak Ibu, apabila melihat kejadian seperti ini, bantulah korban bullying dengan memotivasi, melindungi, membimbing mereka, atau mungkin bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengarahkan agar mereka tidak patah semangat, membimbing untuk tetap mengenal Tuhan. Demikian renungan singkat Remanit kali ini Bapak Ibu. Semoga dapat memberi berkat bagi saudara-saudari semua dimanapun berada, dan agar kita tetap waspada, kita tetap berjaga, kita tetap pasrah kepada Tuhan. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami Bapa, siapakah diri kami di hadapan-Mu, adalah kami manusia yang bukan apa-apa dan manusia biasa. Teguhkanlah iman kami di dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan. Memang kami harus mengalah, tapi bukan berarti kalah Tuhan. Oleh karena itu setiap kami diberi Roh Kudus agar kami mampu melakukan kehidupan kami di dalam bermasyarakat, dan kami tetap dilindungi oleh Roh Kudus agar kami tidak menjadi orang yang dibuli maupun membuli sesama kami. Karena kami menyadari setiap ciptaan-Mu dengan karakternya masing-masing, Engkau punya rencana indah di dalam kehidupan mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa di renungan Remanit selanjutnya. Tetap jaga waspada kesehatan. Tuhan memberkati. Salam.